Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lodi Alkurnawan dengan NIM 18650042 kelas B. Di sini saya akan mereview materi tentang fase analisis. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama atau kejadian penting dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem, disebut fungsional. Setelah mengerjakan VS, Anda kini memiliki pengetahuan yang telah dibandingkan pada fase definisi, sehingga Anda harus meninjau ulang rencana permulaan proyek dan perkiraan awal. Dalam fase analisis, Anda harus menghadapi apa yang akan dilakukan, bukan mengenai bagaimana hal tersebut akan dilakukan, karena fase desain akan membahasnya. Aliran data Jordan, metode analisis bubble chart atau The Jordan Data Flow Bubble Chart Method of Analysis. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Berikut ini gambar 61 adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk proyek ABC. Analisis bersama-sama dengan user mengembangkan diagram seperti pada gambar 61. Mereka mulai dengan membuat daftar semua user yang akan memiliki hubungan dengan sistem, termasuk user tidak langsung seperti student. Kemudian mereka menggambar garis panah untuk semua input dari dan output untuk masing-masing user. Garis diberi nama dengan informasi atau data yang melewatinya. Garis panah tersebut mewakili aliran informasi student registrar melalui telepon, aliran data registrar komputer lewat terminal, atau kejadian perpindahan secara fisik dari bagian-bagian chip material. Inilah sebabnya mengapa diagram ini disebut diagram aliran data. Kemudian analisis dan user mengidentifikasi informasi umum yang disimpan oleh sistem, informasi kursus, informasi murid, informasi material, dan menuliskannya ke dalam lingkaran. Pendefinisian antarmuka user. User dan analisis menjelaskan setiap bagian yang diwakili oleh garis panah yang merupakan aliran data antara user dan sistem. Hal ini akan mengontrol penjelasan mengenai semua menu, formulir, laporan, perintah-perintah, dan pesan-pesan. Dan kata lain, merupakan tampilan antarmuka user pada sistem. Tujuan dari proses ini adalah pertama, untuk menjelaskan tampilan antarmuka pada komputer. Kedua, untuk memperoleh pemahaman yang umum dari bisnis user. Seringkali user belajar mengenai bisnisnya sendiri dari titik analisis ini. Spesifikasi fungsi de functional specification. FS menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisikan antarmuka user seperti di atas. Menu-menu, perintah-perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan. Dijelaskan sebanyak mungkin setiap perubahan di dalam lingkungan user, baik
karena sistem baru akan dijelaskan semua pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan garansi dirinci. Sebagai tambahan, para proposal FS juga merupakan kontrak antara USIR dengan tim proyek PT. Sejumlah uang yang besar mungkin dipertaruhkan dan USIR membutuhkan lebih rinci tentang apa yang dapat diberikan dibandingkan apa yang ada di proposal FS. Mungkin akan dinegosiasikan dan ditinjau kembali, dan ketika persetujuan dicapai, proposal harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Marilah kita ambil contoh sistem amalgamated basket weaving yang dijelaskan di awal. Sistem berdasarkan data mengenai kursus dan murid. USIR membutuhkan keterangan yang pasti mengenai data pendaftaran kursus yang masih dibuka, tersedia jadwal rincian akuntansi, dan sebagai berikut. USIR juga membutuhkan kemampuan untuk merubah data. USIR membutuhkan laporan yang dihasilkan seperti faktor konfirmasi jumlah murid yang mendaftar. Semua bagian ini harus ada antarmuka dengan USIR, sehingga sebaiknya dibuatkan sistem menu menggunakan mouse untuk menjelaskan semua ini. Tujuan utama: buatlah daftar tujuan sistem, hubungan masing-masing ke modul utama. Contoh akan menjawab pertanyaan seperti berapa banyak murid yang mendaftar kursus. Menjelaskan bagaimana sistem yang baru akan mempengaruhi lingkungan USIR. 5. Kebutuhan kursus sistem bagian ini menunjukkan kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Persoalan yang rumit seperti respon. Sebagai contoh, bagaimana jika RP berisi pertanyaan seperti sistem harus memberikan respon untuk setiap input dalam 5 detik. Sebuah komputer tercepat yang pernah dibuat sekalipun membutuhkan waktu lebih dari 5 detik untuk merespon sebagai komentar. Demikian pula juga menjanjikan dengan pasti mengenai janji yang pasti dapat diberikan pada sejumlah hal seperti jumlah USIR, ukuran file, transaksi per menit, atau pengembangan keluar akan berhasil tersebut mungkin sulit dipenuhi pada waktu pengiriman. Pengiriman yang lain. Dokumentasi menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan pembaca yang diharapkan dan kegunaannya. USIR sebaiknya menyediakan 2 tujuan. Pertama, sebagainya alat pembelajaran. Kedua, sebagai referensi dengan petunjuk seluruh perintah dan pesan yang disajikan secara otomatis. Perubahan spesifikasi. Perubahan FS mungkin menyebabkan perubahan ke seluruh item-item yang lain, yang menyebabkan biaya menjadi mahal dan penundaan waktu pengiriman. Perubahan harus diminimalkan. USIR dan interface tim proyek. USIR dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. Kebutuhan secara teknik dari USIR diperlukan saat tim proyek memerlukan jawaban yang cepat dan akurat. Berbagai pertanyaan yang bersifat teknik. Pertanyaan ini tidak sesuai hanya pada fase analisis, tetapi akan semakin kompleks saat proyek dilaksanakan. Sebagai USIR menunjuk paling sedikit 1 orang yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, itulah materi yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.